komunikasi begitu dahsyat masuk dan kemudian melanda kita dengan berbagai macam hal, berbagai macam informasi yang kadang saling bertentangan dan kita tidak tahu lagi mana yang benar. Saudara-saudaraku yang terkasih, adanya kabar-kabar bohong seperti itu sebenarnya sudah juga menjadi tren sejak dahulu. Terutama ketika awal-awal gereja, ketika gereja kemudian baru mulai dibentuk. Kabar-kabar itu terutama berkaitan dengan siapa Yesus itu. Kalau kita mendengar jejak atau sisa-sisa dari kabar bohong itu tetap ada sampai sekarang. Kita tahu ada banyak tulisan-tulisan apokrif yang beredar di sekitar abad-abad awal kehidupan gereja. Dan kita juga tahu bagaimana dampak dari berbagai macam tulisan-tulisan itu di sepanjang hidup gereja. Perpecahan di dalam gereja juga seringkali dipengaruhi oleh adanya tulisan-tulisan itu. Tulisan manakah yang harus kita pegang dan menjadi dasar bagi iman kita? Itu menjadi perdebatan yang sengit. Kita tahu ada beberapa konsili bahkan yang harus diselenggarakan untuk menegaskan hal itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, syukur kepada Allah bahwa ada dua tokoh yang kemudian menjadi dasar bagi gereja kita, gereja Katolik, yaitu Rasul Santo Paulus, Rasul Santo Petrus, dan juga Santo Paulus yang kita rayakan hari ini. Kedua orang ini sangat berjasa untuk gereja kita, menjadi peletak-peletak dasar yang utama bagi gereja kita. Refleksi dari kedua tokoh inilah yang kemudian menjadi dasar iman bagi kita. Iman para rasul yang kita pegang teguh, kokoh sampai saat ini. Meskipun ada banyak juga tulisan-tulisan yang menggoda, yang rasanya lebih mudah, lebih bisa diterima oleh akal kita. Tetapi iman ternyata melampaui akal kita, melampaui sekat-sekat kultur dan budaya kita. Dan kita bersyukur sampai hari ini kita tetap satu dan setia kepada iman para rasul. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah saya kira yang juga menjadi jawaban dari pertanyaan penting yang diungkapkan Yesus dalam bacaan suci hari ini. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang. Di sana tentu kita harus banyak mendengar dari berbagai macam pihak. Tapi itu adalah kata orang, pengalaman orang, pendapat pikiran orang. Dan para rasul pun menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Mengapa mereka menjawab demikian? Mengapa mereka menyebut nama-nama itu? Itu semua keluar dari refleksi dan pengalaman mereka sebelumnya. Bahwa memang ada janji. Yohanes Pembaptis itu Elia. Dan Elia itu akan datang lagi sesudah kematiannya. Dan itu menjadi tanda-tanda mesianis. Atau juga para nabi lainnya. Tentu mereka mengatakan itu untuk menjelaskan siapa Yesus itu sebenarnya. Dan itulah pendapat-pendapat dari pengalaman masing-masing orang. Tetapi kemudian kita melihat ada pertanyaan kedua yang jauh lebih penting bagi para rasul. Karena pertanyaan ini membutuhkan jawaban pribadi, keputusan pribadi, refleksi pribadi. Dan itu juga menjadi pertanyaan untuk kita semua.
Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dan kita melihat Simon yang dijuluki Petrus itu dengan spontan menjawab, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Luar biasa jawaban ini. Tetapi ini terungkap begitu saja secara spontan dari seorang Petrus, dari seorang Simon yang kemudian mendapat julukan Petrus. Entahkah dia merefleksikannya atau seperti apa, tetapi itu keluar begitu saja dari Petrus. Dan kata-kata Yesus kemudian, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah karakter dari Simon. Begitu spontan. Tetapi dengan situasi itu justru karya Tuhan bisa terjadi atas dirinya. Dia kemudian dijadikan tokoh yang sangat penting. Kalau kita dengar dari ayat kemudian yang diungkapkan Yesus, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku, dan alam maut takkan menguasainya." Kita tahu Petrus kemudian menjadi rasul yang utama, yang berkaitan dengan kabar kebangkitan, namanya yang selalu disebut. Kalau kita baca kisah-kisah seputar kebangkitan Kristus, betapa penting peran Petrus ini. Karena ada banyak kabar yang beredar waktu itu tentang arti dari kebangkitan Kristus. Ada begitu banyak orang Yahudi yang menolaknya, bahkan menjadi sumber malapetaka bagi umat Kristen perdana. Karena ketika menyebarkan ajaran bahwa Yesus bangkit, ada banyak orang Yahudi yang tidak suka dengan itu pada masa itu. Dan kemudian terjadi penganiayaan. Dan kita dengar jejaknya tadi ada di dalam bacaan pertama. Petrus sendiri merasakan bagaimana ia kemudian ditangkap, dibelenggu luar biasa dalam penjara, dijaga oleh 16 orang pasukan. Tetapi ia kemudian secara ajaib dilepaskan dari belenggu-belenggu itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, demikian juga yang terjadi dengan Santo Paulus. Kita tahu dia juga peletak dasar untuk sebuah perkembangan atau kabar sukacita yang kemudian terbuka untuk bangsa-bangsa lain sampai hari ini. Berkat Santo Paulus inilah kita tahu bahwa Kristus adalah sungguh-sungguh Allah dan manusia yang kemudian datang untuk menyelamatkan kita. Ada banyak tradisi-tradisi di luar kebiasaan-kebiasaan Yahudi yang kemudian bisa menerima kebenaran ini berkat refleksi yang diberikan oleh Santo Paulus ini. Karena itu saudara-saudari, kita hari ini bersama seluruh gereja berterima kasih untuk kedua saudara kita ini, Santo Petrus dan Paulus. Mereka menjadi tokoh yang sangat dikagumi karena imannya yang luar biasa, peletak dasar. Namun untuk kita sekalian, hari ini sampai dengan hari ini kita juga tahu begitu banyak kabar-kabar ataupun tantangan-tantangan yang menggugat iman kita. Pertanyaan Yesus juga sama untuk kita sampai hari ini. Ketika kita masuk dalam hidup, dalam pergaulan dengan begitu banyak orang, dalam pergaulan dengan begitu banyak gagasan, konsep, ide, pengalaman-pengalaman hidup kita, ada banyak refleksi-refleksi yang ditaburkan di dalam hati kita. Entah itu menjadi pegangan atau juga menjadi informasi-informasi saja dalam hidup kita. Tetapi itu semua akan berpengaruh ke dalam kehidupan kita. Dan di tengah begitu banyaknya atau membanjirnya informasi itu, pertanyaan Yesus menjadi relevan untuk kita.
Kata orang, siapakah putra manusia itu? Pertanyaan pertama. Lalu masuk lebih jauh ke dalam pengalaman batin kita masing-masing. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Mari saudara-saudari, dengan dua pertanyaan ini, kita masuk lebih jauh untuk mengenal siapa Yesus itu dalam kehidupan kita. Terutama di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Ketika ada banyak rasa putus asa, kesedihan, duka cita yang melanda kita berkaitan dengan wabah COVID ini. Pertanyaan, siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita, dalam pengalaman kita? Kiranya juga menjadi hal yang bisa menguatkan kita. Dan mari kita belajar dari kedua tokoh besar ini, iman Petrus dan Paulus, supaya kita setia menjadi murid-murid Tuhan. Amin.